Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Monggo kita saderenge kita milai kegiatan menika kita panjataken puji lan syukur dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat lan paringanipun dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kita sedaya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu kebaikan dan kemaslahatan, apakah itu untuk diri kita sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam dan lingkungan, termasuk juga adalah pada Sang Khalik yang telah mencipta kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya aktivitas niki jika itu kita niati kanthi rasa ikhlas karena dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi mawon sedaya aktivitas kita dados amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sanjungan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pagi rahimakumullah, pada pagi ini mungkin saya ingin sedikit untuk menyampaikan sebuah muhasabah kehidupan yang ada di persimpangan jalan. Hari ini kan kehidupan ini kita ini luar biasa hiruk pikuknya. Kalau dulu orang mau naik haji itu betapa senangnya ketika mau menjual tanah, tanahnya laku, senang sekali. Sekarang daftar sudah, berangkat sudah ada jadwalnya, tapi bingung masalah biayanya. Sebenarnya bukan masalah biaya, masalah apa? Karena memang di alam ini juga ada hukum muamalah. Ya, orang Jawa itu kan ada unen-unen, ya rego, gowo, rupo, sebenarnya bukan masalah mahal dan tidaknya, tetapi adalah adanya keterbukaan, trust, adanya kejujuran dan lain sebagainya itu. Dan ini yang menjadi problem, dan hari ini sedang ekonomi sedang seperti ini. Orang yang menunaikan haji ternyata sekarang nyaris semuanya agak tidak secara sebelum-sebelumnya. Orang mau haji kan senang, apa yang disampaikan kalau mau ini masalah keputusan berapa harga dan lain sebagainya luar biasa ini. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, tentunya adalah pesan ini apa yang didawakan oleh Allah dan Rasulullah. Saya kutip ada sebuah puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail ini salah seorang budayawan, ya. Tapi minta maaf, ini saya tidak berniat untuk mengkritik apa, saya hanya membaca sebuah karya, sebuah peradaban, sebuah karya budaya dan lain sebagainya. Salah satu judul puisinya itu diberikan judul Negeriku Sedang Dilalang Raya. Itu judul puisinya. Ada beberapa poin yang mungkin tidak saya itu semuanya, hanya saya ambil yang mungkin yang fokus sesuai dengan tema saya tadi, yaitu muhasabah di persimpangan.
kolonialis baru. Kalau dulu penjajah itu hanya satu negara, Belanda itu menjajah, Jepang yang menjajah kita, Portugis menjajah kita. Tapi antara satu penjajah dengan penjajah lain itu tidak ada kongsi. Belanda itu sendiri, Jepang sendiri, bahkan Belanda terus datang Jepang, Jepang balik mengusir Belanda, gitu kan. Portugis gitu. Kalau dulu penjajahan dulu itu penjajah itu berdiri negara secara mandiri. Kini penjajah itu adalah multi kolonialis banyak negara. Nah, jadi kita ini sedang diperebutkan tadi kolonialis baru itu tadi. Kalau dulu penjajah itu datang dengan senjata, sekarang enggak. Penjajah itu kata Taufik Ismail itu penjajah itu berdasi sutra, ramah, banyak senyumnya. Jadi ramah sekali. Dari keramahan tadi para penjajah rame-rame menawarkan hutang. Semakin banyak hutang, semakin senang. Bisa dua belah pihak. Yang memberi pinjaman juga senang, delalai yang pinjam juga senang. Ini hanya kalau membaca karyanya Taufik Ismail itu. Jadi makin banyak hutang, makin gembira. Kenapa? Tentunya filosofi hutang itu orang itu kalau sudah hutang itu sudah tergadaikan setengah jiwanya. Itu filosofinya. Maka hutang apapun, mulai dari hutang materi sampai mungkin hutang budi. Maka Al-Quran itu salah satu binatang yang disebut di dalam Al-Quran itu ada namanya kalb, anjing. Di sana di dalam binatang itu terkandung sebuah pelajaran. Kalau anjing itu biasanya, tapi ini anjing dulu, tidak anjing sekarang. Kalau anjing dulu itu biasanya orang memelihara anjing itu ya untuk menjaga di kebun dan sebagainya. Dan anjing biasanya hanya diberi makanan sisa. Jadi tidak seperti anjing sekarang, sekali lagi tidak zaman dahulu. Tapi ada pelajaran yang luar biasa ketika anjing diberikan makanan sisa, makanan yang busuk. Ternyata anjing itu dia bisa memberikan atau bisa membalas budi kepada tuannya. Maka kalau ada anjing peliharaan, maka dia hanya taat kepada sang majikannya, nggak akan taat kepada orang lain. Disuruh jaga rumah, disuruh jaga kebun, gitu. Padahal dia hanya diberi makanan bekas, makanan sisa. Pelajaran itu yang ingin diberikan oleh Allah melalui makhluknya anjing untuk manusia. Kalau anjing itu hanya diberikan makanan busuk saja, dia tahu rasa terima kasih kepada tuannya. Masa manusia yang diciptakan oleh Allah, terus Al-Quran adalah fi ahsani taqwim, kok tidak tahu rasa terima kasih kepada sang pencipta. Jadi setiap apapun yang disebut oleh Allah baik di Al-Quran maupun di alam sejatinya adalah untuk iktibar pelajaran bagi manusia. Maka Al-Quran kadang-kadang sudah memberikan isyarat agar kita disuruh lihatlah kanan kiri, fasiru fil ardi fanduru. Di sana ada kaifa kana akibatul mukadzibin salah satunya. Lihatlah bumi ini, lihatlah alam di sekeliling kita ini, dan ambillah iktibar. Kita sering mungkin makan pisang, sering ya, makan pisang. Mungkin kita agak biasa pisang, tetapi ada pelajaran yang luar biasa dari pisang itu.
pisang itu kecuali dia kena penyakit, dia tidak akan selesai perjalanan hidupnya kecuali setelah dia mempersembahkan yang terbaik bagi manusia, yaitu berupa buah. Kalau tugas dia mempersembahkan karena memang alam ini diciptakan ini untuk manusia, maka setelah dia menjalankan tugas dari Tuhannya mempersembahkan yang terbaik bagi manusia, maka setelah itu dia selesai. Sudah. Belum ada di dunia ini pisang yang setelah berbuah masak terus masih kepingin saya tak hidup lagi, saya tak berbuah lagi. Semua mesti langsung beralih generasi, mesti menyerahkan kepada generasi berikutnya. Nggak ada misalnya cobalah saya kasih kesempatan tak berbuah 2 kali lagi, insya Allah masih bisa. Itu nggak ada. Selesai akan diganti oleh generasi yang berikutnya. Itu sunnatullah, itu ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kita kurang mengambil iktibar. Semua yang ada di alam semua adalah iktibar bagi kehidupan manusia ini. Kalau lanjutkan alih, karena memang tadi adalah kita berada di zaman kolonialis, maka bergerak ke kiri. Terus Taufik Ismail, ketika kita bergerak ke kiri, kita tabrakan dengan copet. Bergerak ke kanan, tabrakan dengan jambret. Itu bahasanya Taufik Ismail. Jalan di depan dikuasai oleh maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang peras. Ini puisi. Tapi waktu kalau lagu akan mewakil di lawan lebih tidak lagi. Terus saya tahu Ismail Malik, lihatlah para pecundang-pecundang ini, lihatlah para maling-maling ini. Kini mereka mencuri secara berjamaah. Ini yang menjadi konsentrasi saya untuk bermuhasabah. Orang jahat itu sekarang itu kompak. Orang jahat itu berjamaah. Pertanyaannya, sudahkah orang baik berjamaah? Maka kita akan kembali kepada hukum Al-Quran bahwa memang Al-Quran memang menegaskan idza ja'al haq wa zahaqal batil. Haknya, hak itu memang kebenaran itu nggak pernah hilang. Tapi manusia yang benar bisa jadi kalah dengan manusia yang tidak benar. Haknya betul. Suatu kebenaran mulai ditetapkan oleh Allah sampai hari kiamat, nggak akan pernah kebenaran itu hilang. Dan kita jangan sampai ketika berbuat baik merasa tidak ada manfaatnya, merasa tidak diketahui. Boleh manusia tidak mengetahui, tetapi sesuatu yang hak itu tetap akan langgeng, akan abadi, dan nggak akan bisa ditumpangi dengan yang akan tetapi muncul rumus yang lain bahwa al-haq akan bisa dikalahkan dengan kebatilan. Al-haqqu bila bidomin yalibuhul batil bidomin. Orang yang benar bisa akan jadi dikalahkan oleh yang tidak benar. Orangnya, sesuatu barang yang benar bisa jadi tidak laku, barang yang baik bisa jadi tidak laku, barang yang tidak baik bisa jadi rebutan. Bagaimana tinggal sesuatu itu lagi dikemas, dan ini menjadi muhasabah kita. Kalau hari ini maksiat, kalau hari ini barang yang tidak baik menjadi rebutan, pertanyaannya kenapa barang baik orang tidak mau untuk mengambil? Nah ini sekarang mungkin salah satu yang menjadi sekarang yang menjadi trending topik pembahasan itu masjid.
Kenapa di mall itu ramai? Kenapa masjid itu sepi? Sekarang sudah mulai alhamdulillah. Kalau di daerah Jawa Tengah dulu, Jogja yang pertama yang menjadi booming itu Masjid Jogokarya, tapi insya Allah Masjid Taqwa ini juga tidak kalah pentingnya, juga tidak kalah itunya. Ayo kita sekali lagi, masjid tidak sekedar untuk sholat saja, tetapi masjid ini adalah memang sentral dari kehidupan. Cuma akhir-akhir ini terus ya, masjid jangan digunakan untuk bicara politik terus. Nanti akan menjadi politik identitas. Saya katakan itu tidak benar mesti. Dan ini tentunya saya yakin yang berpandangan seperti itu ya mungkin orangnya tidak izin, gitu. Karena dia tidak ke masjid maka dia tidak punya panggung. Panggungnya dia di luar masjid. Maka nanti kalau ada orang berbicara politik di masjid maka nama dia tidak kelihatan. Nah nanti suatu saat nanti akan ada busana musiman, gitu. Nanti akan ada orang ustadzah baru, gitu. Nah, biasa itulah kehidupan itu. Jadi ini akan menjadi muhasabah kita bersama sekarang. Orang yang tidak baik, yang mereka sadar kalau mereka akan melakukan mengeksekusi sesuatu yang tidak baik sehingga mereka merasa akan gagal. Akhirnya yang mereka sadar kompak maka sukseslah, karena tadi benar bahwa al-haqqu bila lidhomin yaglibul batilu binidhomin. Barang yang hak, barang yang benar, barang yang baik tetapi tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, bisa jadi akan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak benar tetapi dikelola dengan baik. Barang halal mungkin orang tidak tertarik, barang haram tertarik. Ini problemnya. Nah, kita ini punya sebenarnya Al-Quran, sabda Rasul telah memberikan wejangan-wejangan yang luar biasa. Maka kalau saya kutip salah satu ayat di surat As-Saff, gitu, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ayat ini kisah ada yuqatil, ada perjuangan, katakanlah ini sebagai simbol ya. Yuqatil memang bahasa makna dasarnya adalah perang, tetapi bisa kita maknai secara umum adalah perjuangan untuk mencapai suatu kesuksesan. Perlu adanya kolaborasi, perlu adanya jamaah ini menjadi penting. Jamaah ini menjadi penting, dan umat Islam sebelum ada pengakuan yang lain, Islam telah mengeluarkan statement namanya ummah. Maka di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan ummatan wahidah, ummatan wasatoh. Disebut di sana adalah ada kata ummah, yaitu kolektivitas. Ini menjadi penting. Ini kata kunci kita ini, ummah ini. Dan hari ini yang akan dibenturkan, ini yang akan diapapun oleh orang lain dari segala ya. Karena kalau orang Islam ini bersatu, selesai kehidupan. Apalagi kita di Indonesia, maaf, kita ini 86,7% Muslim. Andaikan itu kompak, kan selesai segalanya. Mau membuat ekonomi syariah, mau membuat bank syariah, mau membuat perda syariah, undang-undang syariah, apapun sebenarnya kan selesai. Tetapi bahwa potensi ini yang belum bisa kita satu. Hari ini kita baru untuk katakanlah kompak tadi dalam sholat saja, dalam sholat saja. Waktu sholat mungkin kompak, satu komando, barisan lurus merapat. Tapi sayangnya baru di dalam waktu sholat. Setelah bubar dari sholat sudah tidak lagi bisa dipertahankan
kita punya ajaran, punya wasiat yang diwasiatkan oleh ajaran kita, kitab suci kita, bahwa kolektivitas itu menjadi penting. Dan mulai hari ini, monggo kesadaran ini kita pakai. Kalau kutip banyak hadis bahwa al-muslim akhul muslim, di awal dari ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Itu ayatnya. Terus nanti dijelaskan dalam hadis mulai al-muslim akhul muslim dan lain sebagainya, luar biasa. Tetapi sayangnya hadis ini baru kita baca, baru kita hafal, namanya berat sekali untuk kita praktekkan. Jadi kekompakan kita masih dalam tataran ibadah, mahdohnya, sholatnya, tetapi bagaimana muamalahnya, bagaimana berekonominya. Orang lain kalau hukum dunianya itu segala sesuatu itu mesti bergerak, itu ada amunisi. Mobil bergerak karena ada bahan bakarnya. Kehidupan bergerak karena ada sentralnya, adalah ada ekonominya. Maka siapapun berbuat apapun juga pakai modal. Orang yang berbuat jahat juga pakai modal. Orang yang berbuat baik pun juga pakai modal. Nah, kita umat Islam ini sering kalah modal. Sering kalah modalnya bukan berarti umat Islam tidak ada modal, tidak. Tetapi sekali lagi kita memang belum ada sebuah kesadaran betul. Sekarang berjejer, maaf saya tidak menyebut nama, tapi kalau kita panjenengan tidak sembarangan, retail, toko-toko berjamur di sana. Sebenarnya kita tahu itu milik siapa. Meskipun Islam tidak harus mengharapkan, oh kamu tidak boleh membeli di situ, memang tidak ada. Tetapi kesadaran ada namanya ihsan, kita kadang-kadang kita diajarkan. Kalau ada saudara kita, kalau ada tetangga kita, kenapa toh kita tidak memilih saudara dan tetangga? Toh Islam itu menyebut nama kata-kata jiran, tetangga. Sehingga di dalam hadis ada mengatakan hakul muslim alal muslim, ada satu riwayat sita, ada satu riwayat khamsah. Salah satunya adalah ada hak tetangga. Hari ini sudah kita abaikan. Konon tadi adalah innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim, kita abaikan semuanya. Yang ironinya kadang-kadang kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kalau kita minta pertolongan selalu kepada tetangga dan saudara. Benar ya? Hanya mungkin perbedaan, tapi memang berlaku hukum alam. Maaf. Biasanya kalau barang sedikit itu modal sedikit, harganya mahal atau murah. Kalau kita toko modal sedikit, mesti kita jualan mahal gitu. Semakin punya stok banyak, maka akan bisa harga murah. Itu hukum alam. Lah karena kita dalam posisi ini sering karena memang di Indonesia ini, maaf, kalau jenengan sekarang ada istilah naga itu kan, itu bukan bisa jebol, itu lepas istilah naga itu. Semua nanti akan berkumpul di kapital itu. Mulai dari ujung sampai hari ini kita beli apa, kita makan apa, tidak bisa lagi itu sana beli di sana ya, biar pun betul sangat tersistem. Pabriknya milik dia, nanti terus distributornya milik dia, ininya milik konsone DE, ini milik, baru sampai kepada rakyat kita sudah yang kesekian kalinya telah harga yang tinggi. Dan memang sudah bersistem seperti itu. Kalau jenengan mengenal namanya, kita ada istilah sembako, gitu. Khususnya yang kebutuhan rumah tangga, maaf, ada sabun, ada macam-macam, itu satu nanti. Dan itu kita tidak bisa lagi tembus kecuali adalah paling bawah. Maaf, mungkin bagi bapak-bapak ada yang memahami kondisi. Kita tidak bisa menembus. Kita sudah paling bawah, istilahnya itu sudah sumber itu sudah karet tetesannya. Tidak bisa lagi kita ngambil. Yang di atas tidur pun sudah dapat keuntungan. Nah ini sofan ini kebersamaan jadi penting.
penting, ekonomi menjadi penting. Ayo mulai hari ini kita tumbuhkan. Tidak cukup hanya sekedar kita mencari yang halal, tetapi sesuatu yang halal itu akan lebih yakin kalau barang halal itu memang keluar dikelola oleh orang yang berkeyakinan halal. Gitu. Ya itu tadi kadang-kadang kalau kita butuh baru kita mencari teman, baru kita mencari saudara, mencari tetangga. Kalau kita tidak butuh, kita kepada orang. Dan itu nampaknya itu menjadi kultur kita yang kekayaan alam yang besar-besar sudah diberikan pada orang, baru yang kecil-kecil diberikan oleh rakyat menjadi rebutan yang besar-besar gitu. Mungkin panjenengan sekali lagi dengan era keterbukaan kita semua sama-sama Taufik Ismail mengkritik itu. Orang yang mau berbuat jahat sekarang sudah kompak, bersaf rapi barisannya untuk mencari mangsa. Lah kita inilah yang akan diperebutkan. Monggo kita luluskan saf kita. Saf dalam apapun, termasuk tahun 2024 adalah tahun pesta Indonesia Raya gitu. Saya sering ditanya, Pak, gimana Pak sikap dalam memilih itu? Saya jawab, memilih itu sebagai orang Islam karena kita punya tauhid, maka antara hak dan batil tidak bisa dicampur adukan. Tapi jangan dikaitkan antara yang benar dan yang benar. Di dunia bisa jadi yang benar, bisa jadi yang baik itu kalah, sangat mungkin. Tetapi yang baik tidak akan berubah menjadi tidak baik, dan yang batin tidak akan bisa berubah menjadi yang baik. Terakhir, andaikan kita memilih yang hak dan kalah, resikonya, hisabnya ringan. Tapi kalau memang ada barang batin kita pilih, mungkin di akhirat lebih berat paling. Gitu. Itu pertimbangannya. Maka hari ini, tapi sekali lagi kadang-kadang kita memang kurang dewasa. Kekurang dewasaan umat disebabkan karena tadi kehidupan kita dalam kondisi lemah. Sehingga ada ungkapan dalam filsafat Arab dikatakan jawik kalbar yang bakar. Kalau tadi adalah ada nilai filosofi dari anjing-anjing itu diberikan makanan yang khususnya dia tahu rasa terima kasih kepada tuannya, dikembangkan lagi jawik kalbar yang bakar. Laparkan anjing kamu, maka dia akan ikut kamu. Ngerti ya? Rakyat pun juga kalau rakyat itu lapar, rakyat itu dalam kondisi susah, maka akan gampang untuk dikendali. Kadang-kadang sampai akal sehat kita itu sudah tidak menuntut berbicara. Masa 5 tahun hanya ditukar dengan 50.000 gitu. 5 tahun. Kalau hanya sekedar 1 hari, oke, kita besok pilih lagi. Kita kadang-kadang nggak punya pikiran yang agak banyak. 5 tahun kita ini akan hanya cuma ditukar dengan 50.000, katakanlah 100.000 dan lain sebagainya. Jadi jauh kalbat yang bakal itu terus filsafat itu. Jadi miskinkan, laparkan anjing kamu, maka akan diikut. Jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Taufik Ismail tadi. Jadi ini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat. Sudah mulai dari produksi sampai pada distribusi sampai di pasar. Saya nggak tahu di Bojonegoro ini di kampung-kampung ada nggak yang toko yang berlabel mantap nih, apa ini? Nah, itu dari ujung sampai ke ujung. Dan orang kita sekali lagi praktis, hanya dilihat dari praktis. Apakah itu murah? Belum tentu. Belum tentu. Maka Muhammadiyah akhir-akhir ini di samping kita jihad, kita salah satunya adalah jihad ekonomi. Jangan lupa. Sholat kita khusyuk tidak cukup untuk khusyuk saja, dan sholat menjadi khusyuk perlu didukung oleh faktor-faktor yang lain. Bisa jadi adalah program sholat kita
susu karena memang makanan yang kita makan adalah barang yang haram. Kalau di dalam konteks jual beli itu, saya dulu kalau di pondok masih ingat kalau ada di pondok ada kantin apa itu ada tulisan kan, Anda belanja berarti Anda beramal. Demikian juga kalau panjenengan itu belanja di saudara kita, di tetangga kita, di tempat kita, niati juga kita sedang membantu saudara. Dan suatu saat saya yakin saudara kita berdua akan membantu kita. Cuma kadang-kadang gitu, kalau ada proposal baru kita sodorkan ke saudara tetangga kita, tapi kalau kita belanja kepada orang lain, ayo kita evaluasi, kita bermuhasabah. Hidup yang sekarang di calon malam ini, ayo kita kembali lagi untuk menyatukan lagi kesadaran ini. Ukhuwah ini menjadi penting. Meskipun kata ukhuwah, kata ummah hari ini sedang diterpa berbagai isu. Kamu jangan fanatik sesama itu, penting sesama manusia. Betul, agama tidak pernah melarang kita untuk bermuamalah dengan siapapun, tetapi agama memberikan garis, kamu bermuamalah, kamu bergaul, kamu apapun dengan siapapun, tetapi sebagai muslim kita harus berjalan di atas rel, di atas aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya toleransi. Hari ini kata toleransi kan lagi sedang ditafsirkan ini berbagai hal. Seolah-olah kalau kita toleransi harus sama dengan orang lain, sesat. Saya katakan sesat. Toleransi hanya kita sekedar mengakui keberadaan orang lain, bahwa di dalam kehidupan itu memang terjadi kebinekaan, tetapi prinsipnya lakum dinukum waliyatik. Jangan adalah agamaku juga agamamu, jangan agamamu juga agamaku. Lakum dinukum waliyatik. Kita harus tegas untuk hal itu. Agama tidak melarang untuk bermuamalah dengan siapapun, dengan catatan kita sebagai orang beragama, kita berprinsip pada ajaran agama. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, di dalam tafsir jelaskan kata sirat itu ditafsirkan ada agama, ada wahyu, ada sunnah. Wa anna hadza sirati, inilah, terus kata Gusti Allah, ini jalanku, ini aturanku, ini pedoman yang saya tunjukkan. Mustaqimah, sirat itu tadi mustaqim. Sesuatu yang lurus akan bisa mengantarkan sesuatu kepada tujuan. Sesuatu yang lurus akan mengantarkan sesuatu dengan selamat, dengan gampang, dengan mudah. Mustaqimah, fattabi'uhu, silakan ikutilah jalan itu tadi. Wala tattabi'us subul, jangan tergoda, jangan mengikut tawaran-tawaran berbagai macam cara hari ini, berbagai macam ideologi, berbagai cara, macam-macam. Wala tattabi'us subul, yang hari ini semuanya menawarkan berbagai hal, tetapi semuanya adalah, intinya adalah selain siratal mustaqim, intinya dia ingin kepingin mencari jalan yang lain. Jadi kalau dulu waktu yang dikenal dengan tahun gajah, ketika Nabi kita mau lahir, kan dikenal tahun gajah ya. Saat itu ketika Abraha dia kepingin menghancurkan Ka'bah. Permasalahannya di permasalahan kasusnya tinggi sebenarnya. Dia seorang raja besar, dia mampu membangun gereja. Kenapa orang nggak mau ke gereja itu? Kenapa orang selalu ke Ka'bah? Padahal dari satu sisi asalnya masalah ekonomi. Inginnya bahwa orang itu janganlah ke Mekah, datanglah ke sana, ke tempat dia itu. Dengan datang ke sana nanti ekonomi akan
kunjung datang. Sampai terakhir kalau gitu ya memang harus dihancurkan kafe ini. Biar nanti tidak ada saingan dan biar orang mau kunjung ke gereja di sama juga sekarang Shirathul Mustaqim ini aturan ajaran apa ini sedang juga dan semua sadar barang halal sejatinya adalah semuanya mengakui itu. Tapi kenapa kita tidak? Saya nggak tahu kenapa mereka tidak bisa menerima. Yang lucunya lagi kadang-kadang bahwa halal itu milik orang Islam, tapi kadang-kadang orang Islam itu alergi dengan halal. Syariah itu milik Muslim, orang Islam sendiri kadang-kadang alergi dengan syariah. Kita tidak tahu dan memang sengaja tentunya adalah kalau di dalam Al-Quran disebutkan walam tardo angkal yahud walam nasoro hatta tatap ya'amilatahu, itu kan firman Allah mesti benar ya toh, gak mungkin Al-Quran menyampaikan sesuatu ini tidak pantas hari ini, ini tidak laku, tidak mungkin, dan Allah lebih maha tahu kapanpun ya seperti itu sudah dinas oleh Al-Quran hatta tatap ya'amilatahu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti tawaran-tawaran berbagai ideologi, berbagai apapun tadi, fatafarraqa bikum. Yang tawaran-tawaran tadi sebenarnya hanya satu, untuk mencerai-beraikan umat Islam kalian semuanya ini. Ansabilihi, dari jalan Allah tadi. Di ayat tadi dikatakan dzalikum wasokum, ditegaskan betul yang demikian itu, wahai umat Muhammad, saya wasiatkan, saya titipkan, saya pesankan betul kepada kalian semuanya, la'allakum tattaqun, semoga dengan kalian semuanya berjalan di rel, di hitoh yang telah ditentukan oleh Allah, maka kalian akan menjadi orang yang takwa. Orang takwa dengan orang yang terjaga dari segala mara bahaya. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini monggo kita introspeksi dalam kondisi seperti ini, kesadaran, kebersamaan, keberpihakan. Cuma hari ini ada dua, saya pernah ditanya orang, Pak, apakah kita ini akan ikut kepada seseorang atau apa? Secara pas kita harus ikut pada kebenaran. Kebenaran itu ada pada siapapun. Kebenaran bisa jadi ada pada orang bodoh, kebenaran bisa jadi ada pada orang kaya, kebenaran pada orang miskin. Tetapi kalau orang benar saja, maaf, bisa jadi orang hari ini benar, mungkin besok tidak benar. Ini kecerdasan kita. Ayolah ikuti kebenaran kita, Pak. Itulah wahyu, itulah syariat, itulah ajaran, itulah kebenaran. Ayatnya tentang, tetapi bahwa ayat ini bisa jadi akan ada. Hari ini orang menafsirkan ayat ini dengan tafsiran A, maaf, bisa jadi saat yang lain dia akan menafsirkan B. Hari ini orang akan mengatakan, oh ini boleh, atau ini tidak boleh. Sangat mungkin di saat yang lain dia akan mengatakan, oh ini sekarang boleh, dulu tidak boleh, sekarang boleh. Terjadi ini kok, terjadi itu. Itulah nampaknya hari ini belum cukup kita hanya sekedar ikut dengan orang benar, tetapi ayo kita ikut kebenaran. Kebenaran itu ada pada siapapun. Cuma kadang-kadang kita yang terkecoh, oh dia adalah orang baik, dia adalah orang hebat. Betul, orang hebat pada suatu zaman, pada zamannya belum betul. Umar bin Khattab itu orang hebat, betul. Orang soleh, betul. Umar bin Khattab orang soleh, tapi maaf, Umar bin Khattab juga punya masalah. Kita tidak penting masa lalu Umar, tetapi adalah ketika dia menjadi orang benar. Dalam waktu yang sama akan ada orang dulunya orang soleh, tapi akhirnya dia menjadi orang murtad. Ada juga. Maka ayolah kita kembali kepada suatu kebenaran.
disampaikan dimanapun dalam konteks apapun yang hak tetap hak gitu. Tapi orang yang benar bisa jadi hari ini memang dia menyampaikan kebenaran, bisa jadi kebenaran yang disampaikan hari ini dia akan disampaikan di waktu yang lain. Oh itu tidak benar. Laras. Oleh karena itu penting gumun, jangan terlalu kita orang itu loh, biar begini sekarang kok begitu. Itulah manusia. Oleh karena itu kita jangan meyakini orang benar, tapi ayo kita yakini kebenaran itu apa? Wahyu Allah lah, dawuhe Rasulullah. Oh itu yang hak. Itu yang hak. Wahyu Allah kalau mau, dawuh Rasul kalau mau disampaikan oleh siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang namanya wahyu Allah itu adalah benar. Jamaah rahimahullah, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi tadi adalah di kehidupan ini, jadi ke kiri ada copet, terus itu ke kanan ada jambret, di depan ada maling, di belakang ada tukang keras, di atas ada tukang tindas. Terus lihatlah para maling-maling itu kini mencuri secara berjamaah, teratur, berdisiplin. Ingat, orang berbuat jahat itu harus berdisiplin. Orang berbuat jahat itu konsisten. Nah kita ini kadang-kadang orang berbuat baik kadang-kadang tidak, belum mampu istiqomah dalam kebaikan. Kita ini hidup agama mengajarkan kita pada suatu kedisiplinan, dan inilah satu-satunya agama yang mengajarkan kedisiplinan itu Islam melalui syariatnya. Sholat wajib tapi ada waktunya, tidak sembarang terus dengan sholat, gitu. Haji wajib, tidak sembarang aja dengan haji. Haji ada tempatnya, beda dengan sholat. Kalau sholat ada waktunya saja, tempat mungkin hari ini jenengan bisa di masjid ini, besok di masjid mana, bahkan suatu saat di bahan pohon pun juga boleh. Itu sholat. Tapi berbeda dengan haji, waktunya telah ditentukan, tempatnya pun juga telah ditentukan. Di sana ada pendidikan disiplin. Tapi kadang-kadang kita yang telah kalau mereka disebutkan bahwa sholat itu di garis bawahi kita mauquta, yaitu telah ditentukan waktu. Gelalai itu hanya dengan dalil alah masa ada waktu. Selalu kata lupa bahwa ada hadis, salah satunya adalah amalan yang mulia itu adalah as-sholatu ala waqtiha. Kalau sudah orang Islam ini sudah abai dengan waktu sholat, itu sudah merupakan tanda ciri bahwa dia pun juga kurang berkomitmen terhadap syariat yang lain. Sehingga ada guyonan di antara syariat Islam ini yang tepat waktu itu hanya satu, buka puasa. Itu yang semuanya disiplin. Kalau puasanya nanti bukanya jam sekian, tepat waktu semuanya. Yang lain itu nampaknya masih belum gitu loh. Ini Islam ini agama maka bahwa segala syariat itu adalah ada pendidikan, ada ibrah, ada iktibar bagi kita. Kita mendidik sholat secara berbaris sami. Termasuk agama memberikan sebuah sugesti, memberikan sebuah apresiasi. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisa ba'in wa isyarina darajah. Sholat yang dilakukan dengan berjamaah, Allah memberikan apresiasi balasan pahala bandingannya 27 dibanding 1. Apa maknanya? Padahal kan disami toh, sholat subuh yang dilakukan jamaah juga 2 rakaat, yang dilakukan sendirian juga 2 rakaat. Tapi kenapa yang jamaah diberikan pahala lebih tinggi daripada sendirian? Tidak sekedar nanti di akhirat, tapi mulai di dunia ini ada pendidikan, ada pelajaran. Apa? Yaitu jamaah itu
syarat dan kita bisa menolong, kita akan bisa menolong. Tanpa jamaah maka tidak akan terjadi. Nah, sholat itu merupakan simbol dari identitas atau dari progresivitas dinamika keberagamaan umat Islam. Maka syariat ini yang paling melekat adalah ibadah sholat. Gitu. Zakat 1 tahun cuma yang wajib sekali. Gitu. Itu pun kalau mampu, kalau kaya. Kalau nggak kaya, betul bahkan aksar ramiza. Puasa 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa puasa pun ada cara lain. Ketika memang itu diizinkan oleh syariat, bagi orang sakit nanti bisa mengkodok, bagi yang tidak ada harapan sehat bisa membayar fidyah. Haji pun malah seumur hidup hanya sekali. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sudah tidak wajib. Tetapi yang tidak pernah lepas dari identitas Muslim adalah sholat. Memang di dalam sholat adalah di sana banyak pelajaran dan pendidikan untuk kehidupan. Salah satu tadi adalah hanya sekedar shaf saja. Maka ketika kita sholat, kita awali dengan takbiratul ihram. Takbir disimbolkan dengan kita mengangkat tangan, dengan membuka jemari kita, itu sebagai simbol semua kehidupan, aktivitas yang sedang ada pada genggaman kita saat ini kita lepas semuanya dan kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disimbolkan ditaruh di atas dada untuk meyakinkan hati kita. Meskipun ketika sudah kita menghadap ke kiblat, sudah tangan kita sendekapkan di dada, tetap juga kadang-kadang pikiran ke mana. Kadang-kadang kunci hilang itu loh, lupa naruh, ingat waktu sholat. Allah, jadi kunci sepeda seperti Pak ini. Begitu sholat, Bapak. Iya, kunci celana tadi. Ya, tetap protokol. Itu kita akui sebagai kekurangan. Dengan begitu kita akan lebih banyak memperbanyak istighfar. Hikmahnya seperti itu. Dan Allah memang Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Betul apa? Andai kan kita tidak pernah merasa salah, kita tidak merasa kurang, justru mungkin kita akan menjadi orang yang sombong. Dengan demikian kita akan lebih banyak mengucapkan ya Allah dalam kondisi resmi formal saja. Kelihatannya kalau menghadap dengan ternyata hati kita masih ada di mana. Waktu tadi itu boleh orang ditutup, tadi ada orang yang mau macam-macam lah. Oleh karena itu sholat mulai dari gerakan itu memberikan isyarat. Begitu kita lepas dunia, kita lepas apapun, kita taruh di atas dada agar ini sebagai simbol kita magri hati. Tadi itu kan simbolnya. Begitu sudah selesai mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, sudah kembali lagi. Kita kembali lagi, kita lihat dunia kita lihat dunia kita. Ini kan harus sampaikan pada surat Al-Zum'ah ini. Memang ketika awal kita dia sholat fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tetapi fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Ini ajaran agama bahwa antara Islam selalu menjaga keseimbangan antara lahiriah dan batiniah, antara dunia dan ukhrawi. Jangan dipisahkan antara dunia dan akhirat. Ini penting akhirat ini jangan. Karena dunia ini adalah mazra'atun dalahun lil akhirat. Kualitas akhirat nanti akan kita tentukan dunia ini. Maka insya Allah nanti di akhirat nanti gak akan ada penumpang gelap yang gak ada punya tiket. Mesti semuanya pernah hadir di dunia berapapun lama waktu itu. Dan di dunia inilah yang akan menentukan kita di akhirat. Bisa jadi orang di dunia ini untuk mencari di akhirat nanti dengan amal solehnya, dengan produktivitasnya bisa jadi. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa berbuat, berproduksi. Bisa jadi orang akan ada menjadi konsumsi. Tidak semua orang menolong, akan ada orang ditolong. Tetapi semua itu adalah kalau didasarkan pada ajaran agama syariat semuanya sama. Karena orang yang diberi nikmat itu adalah dituntut
syukur. Salah satu syukur adalah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan yang kirim. Bagi orang yang sedang tidak mendapatkan nikmat, maka dituntut sabar. Maka kata Ibnu Qayyim, al-iman itu ada dua. Iman itu hanya ada dua, yang separuh adalah syukur, yang separuh adalah sabar. Dan hidup hanya ada dua itu. Kalau nggak senang, balas. Kan dua-duanya sama. Ketika kita dalam kondisi senang, bahwa kita adalah sebagai rasa syukur, diberikan sehat, kangen apa kesehatan. Nah, diberikan kelebihan apapun. Untuk apa kelebihan itu? Semua itu adalah pintu investasi atau adalah kunci akhirat. Tatkala kita tidak bisa untuk berbuat baik, maka minimalnya adalah kita bisa menempatkan diri untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan hidup tidak harus selalu Jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari puisi tadi adalah teratur, berdisiplin dan betapa khusyuknya. Jadi mereka itu khusyuk, para itu khusyuk semuanya. Maka ingat, ketika ada kasak kusuk di masyarakat, jangan-jangan mereka sedang menikmati, justru ketika terjadi masyarakat ribut, mereka sedang membagi bacaan itu tenang karena nggak ada yang ganggu. Mereka sedang dengan isu nopo pun. Kemarin Ponorogo ada isu dispensasi nikah. Jadi terkenal Ponorogo gitu. Hari ini ada isu haji. Mungkin akhirnya koruptor yang lain. Masyarakat kita tidak tulis semuanya pada haji. Di kapan itu saudara kita Sabu gitu. Semua orang terfokus. Kadang-kadang kita lupa. Dan yang paling lagi menyedihkan adalah kita menonton tontonan kita sendiri. Ketika sesama muslim ini, maka menjadi tontonan saling mendukung, saling sehingga orang lain lupa bahwa ketidakadilan di sana berjalan terus, masalah hukum berjalan terus, macam-macam dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang hari ini kan panggil lucu saja. Seumur-umur yang namanya DPR sidang itu ya paling-paling dan kan sering ya sekarang memutuskan sampai tengah malam baru diputus ya ketika rakyat sedang tidur biar rakyat tidak nah kita monggo kita jangan sering gampang terkecoh dengan masalah-masalah itu. Maka ketika ada masalah kecil apa jangan kita habiskan energi. Begitu ada masalah yang mungkin tidak permisif, orang kasih ingat bahwa yang mereka yang punya kan sekarang komunikasi kan berbiaya. Jenengan betul merasa bahwa yang komen melalui apakah melalui WA, melalui Twitter, melalui Facebook apa itu kan semuanya berbiaya. Orang yang sana yang tenang-tenang saja. Jadi ibarat kotak amal dan cemplang mereka tenang saja, kita yang sibuk. Maka kita jangan terlalu gampang juga untuk dialihkan isu-isu. Maka mantapkan dan selalu yang namanya kalau di dalam istilah yang namanya tanazul bahwa hidup ini akan selalu berebut dan memang itu sunnah kompetisi itu dalam kehidupan ini diciptakan. Tetap sekali lagi kita jangan terkecoh dengan itu semuanya itu. Jadi begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau untuk menembusnya. Begitu sistematisnya hari ini. Mulai dari sistem peradilannya, maaf, mungkin tidak semua rakyat tahu, tapi bagi saya yakin bahwa Bapak yang mengetahui. Ya Allah, memang banyak pengadilan, tetapi kadang-kadang kita juga masih susah untuk mencari keadilan. Itu dirasakan betul bahwa kadang-kadang menurut rakyat awam kok nggak gitu ya mestinya, tapi kok bisa sampai terjadi sedemikian kita tidak boleh putus asa. Sekali lagi kita tidak boleh, kalau kita masih hanya bisa berdoa, ayo kita kuatkan dengan melalui doa kita. Bagi kita yang punya kesempatan, punya posisi, ayo kita suarakan. Saya pernah mendengarkan ada di media, saya kira bagus juga di mata sebuah itu. Ketika terjadi beberapa saat yang lalu, memang rakyat dari sudah tidak punya
punya apa-apa. Rakyat hanya punya suara. Ayo kita teriakkan suara itu sehingga mudah-mudahan mereka nanti tidak bisa tidur, sehingga mereka menjadi bingung. Ya hanya itu sekarang. Maka silakan gunakan fasilitas, kita gunakan media, tetapi dengan cara yang benar. Karena sekarang bermedia pun juga ada aturan, salah-salah bermedia juga kita akan tanggung resiko. Orang kecil itu apapun ketat aturannya itu, maka nggak bisa orang kecil itu harus main, gitu. Hanya sekedar apa ya pasal, semua ada pasal. Maka terus Taufik Ismail tadi ke kiri kita kesenggol jabret, ke kanan kita kesenggol copet. Itu kan ilustrasi yang luar biasa. Dan yang ingin kita sampaikan adalah betapa kejahatan itu dilakukan secara berjamaah, secara sistematis. Oleh karena itu ada sebuah pesan dalam sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah syariat juga ini. Mamin diriwayatkan oleh Abu Dawud, mamin talatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwada alaihim syaitan. Mamin talatin, kalau di sana ada 3 orang di dalam suatu kampung atau satu desa atau apapun satu komunitas, la tuqamu fihim as-shalah, kok tidak dilakukan sholat berjamaah, tidak sekedar sholat tapi berjamaah, illa qad istahwada alaihim syaitan, kecuali memang kaum itu memang sudah dikuasai oleh setan. Fa'alaika bil jamaah, diingatkan. Oleh karena itu pegangi mutlak kita ini harus berjamaah. Kenapa? Fa'in nama ya'kulu dhibu al-qasiyah. Ini kiasan. Biasanya serigala itu dia hanya akan memaksa kambing yang menyendiri. Kalau kambing itu kumpul, ternyata serigala pun nggak berani untuk makan. Dia mesti nanti akan hanya mengincar ketika ada kambing itu sendirian. Dan inilah sekarang ini umat Islam sedang dipecah belah. Hari ini jadi dipecah belah. Sekarang di sini dilawankan sana. Maka ada salah satu profesor ahli sejarah di Jawa Timur namanya Profesor Kasdi. Dia memberikan sebuah peringatan terhadap namanya teori-teori konspirasi. Teori konspirasi. Hari ini memang ini di luar, tenang, kamu akan saya lindungi. Yang mau kamu ini loh. Ingat, kalau sudah semua itu berakhir, tinggal kamu sendiri dan tidak akan ada orang yang menolong. Kalau hari ini kamu ada teman kamu yang sedang didolimi, kamu diam saja dengan alasan itu orang lain, yang penting kita selamat. Kalau sudah teman kamu selesai, tinggal tunggu giliran, kamu juga akan dihabis. Sama al-qasiyah tadi, satu yang menyendiri diterkam. Nanti kalau tinggal sedikit sudah tidak lagi ada peduli, halah sudah bisa dibeli, halah sudah bisa dibuang. Hari ini seperti ini. Maka ukhuwah al-jamaah ini menjadi penting. Ayo kita dewasakan kita. Isu antara satu ormas satu dengan ormas yang lain, kalau dulu masalah perbedaan adalah ibadah, hari ini sudah tidak lagi itu. Orang sudah paham, orang sudah memahami. Tetapi apa? Kita akan dibikin hadapan dalam isu-isu yang lain. Dulu identik antara ormas bukan masalah perbedaan beribadah. Sekarang masyarakat sebenarnya sudah dewasa. Tidak lagi hari ini masalah perbedaan masjid, sampai bisa pun juga sudah biasa gitu. Tetapi masalah yang lain. Maka ini kita ketika menghadapi masalah internal agama, ayo kita berbesar jiwa. Keberbedaan khilafiyah, mari kita berikan sebuah toleransi gitu, bahwa minimalnya ya oke lah itu. Akhir-akhir ini mau jadikan isu masalah masalah roja gitu. Ini menjadi diskusi, oh ini enggak ada. Nah, gini aja lah kita dewasa lah. Kalau yang memang kita meyakini bahwa amalan ini secara nas yang kuat ya sudah, dengan nggak usah melakukan, tidak masalah. Kalau memang ada orang meyakini
penting adalah jangan sampai ini mewajibkan, itu aja. Karena yang barang yang tidak wajib di atas wajib berarti sudah sama dengan mangga daba alayya muta'am bidan. Tapi bahwa ada orang yang memang saya mau melakukan suatu kebaikan dan kebaikan bersifat mutlak dan tidak mengatasnamakan suatu syariat, suatu kewajiban, saya kira kita berikan toleransi, silakan saja. Kita jangan terkecoh pasal dan ukhuwah. Mari kita tetap kita jaga. Sekali lagi tanpa ukhuwah betul Indonesia 86,9% Muslim, tapi karena tidak ada kebersamaan maka nyaris kita tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi pesan Nabi hadis kalau bau mamin talatin fi qaryatin wala badwin la yuqam fi shalah illa istahwada alaihi syaitan. Jadi kalau di sana ada umat Islam ternyata sholat kan simbol kebersamaan, simbol kerukunan. Ternyata sholat kan sudah tidak bisa kumpul sholat jamaah, apalagi dalam berekonomi, apalagi dalam berpolitik. Maka berarti masyarakat itu telah dikuasai oleh orang lain. Terus diberikan peringatan tadi, sadarlah bahwa serigala itu dia hanya akan memangsa kambing-kambing yang menyendiri. Ketika kambing itu kompak, padahal nggak ada cerita kambing itu akan gigit serigala, nggak mungkin. Tetapi ternyata ketika dia kumpul aja takut serigala itu, tidak berani untuk menggigit. Ini kan merupakan tampilan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, maka terima kasih saya sampaikan sebagai muhasabah. Monggo kita sekali lagi kita kuatkan, kita tetapkan ukhuwah kita. Jangan sampai ada hal-hal yang sengaja, memang dihembuskan. Khususnya Muhammadiyah ini sudah tidak lagi mempermasalahkan masalah ibadah-ibadah yang tanda petik yang mubah, yang sunnah itu, bahwa masalah besar di hadapan kita ini lebih banyak lagi masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan itu yang menjadi bacaan-bacaan mereka, termasuk masalah politik juga. Kalaupun Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, jangan salah, bukan berarti kita terus tidak boleh tahu politik. Masyarakat ini adalah merupakan saham politik terbesar. Kalau masyarakatnya buta politik, ya akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan salah, organisasi apapun, kalau dia tidak berpolitik praktis, monggo. Tetapi bahwa sebagai netizen, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita tidak boleh buta dengan masalah politik, sehingga memilih dalam hal memilih pun kita harus punya kecerdasan. Siapa mereka yang layak kita pilih? Andai kan umat Islam yang 86% itu memiliki kesadaran itu, saya yakin istana Senayan pun juga adalah akan muncul aura itu. Di daerah pun saya kira akan sama. Tapi kenapa seperti ini? Ya mungkin karena memang kita hari ini sudah tidak lagi bisa memancarkan aura hidayah atau petunjuk yang kita yakini. Maka tadi dengan sangat pula sampaikan mungkin manfaat pun, dan sekali lagi jangan putus asa, jangan frustasi dalam keadaan apapun. Kalau panjenengan setidaknya menjadi syuhada anas, kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu yang memang bukan wilayah kita, minimalnya kita punya doa. Ayo kita panjatkan doa, semoga yang mereka hari ini lupa, mudah-mudahan Allah cepat mengingat. Yang hari ini berdebat dolim, mudah-mudahan Allah menghentikan kedoliman itu. Dan siapapun yang hari ini masih ada rasa keperpihakan terhadap keadilan, terhadap kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan. Saya yakin dengan doa panjenengan semuanya, insya Allah pertolongan Allah juga akan datang, dan tidak boleh kita putus asa. Oleh karena itu, karena kita sudah hidup di sebuah sistem komunitas namanya Indonesia, yang punya sistem yang hari ini kita like dan kita senang dan tidak senang, kita sudah menganut demokrasi dengan berbagai plus minusnya. Ayo yang masih bisa kita benahi, ayo kita benahi. Ya, tetap harus optimis, nggak boleh kita optimis. Kalau kita pesimis, apalagi kita menyerahkan melempar handuk, ya sudah, berarti kita memang memberikan tiket kepada orang lain.
pecah ya. Burung emprit api yang besar itu dia dengan paruhnya dia mengambil dari air satu tempat disiramkan, dibuli oleh cicak. Burung emprit enggak menggunakan akal. Apa ya bisa kamu untuk memadamkan api, tidak ada gunanya. Gitu. Padahal dalam waktu yang sama ketika komentar itu diutarakan ke burung emprit, cicak itu dia sedang juga nyebul agar api ini sedang akan berkobar. Apa jawab burung emprit? Wahai cicak, mungkin apa namanya usahaku tidak tetap, setidaknya Allah sudah tahu saya sudah berbuat kebaikan. Saya nggak tahu apa kebaikan yang kau lakukan nanti kalau bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip terakhir kita. Minimalnya kalau kita tidak bisa berubah, kita tidak ikut dengan sesuatu yang memang kita senang. Masalah menang dan kalah dalam demokrasi itu biasa. Tapi sekali lagi, jangan hanya gara-gara menang, karena menang tidak mesti harus mencerminkan kebenaran, tetapi yang benar juga belum tentu menang secara demokrasi, tetapi yang menang juga belum tentu benar. Tetapi salah, kalau kita mengambil resiko, katakanlah kita kalah di dunia, mungkin resikonya lebih ringan daripada kita menanggung resiko bisa di hari kiamat. Kata dengan saya telah sampaikan manfaatnya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.